Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir dalam video koneksi antar materi modul 2.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Saya dengan bimbingan oleh fasilitator Ibu Afiatur Rizkiah, pengajar praktik Ibu Pujiana, dan saya Dwi Hajarianti sebagai CGP Angkatan 9. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh saya Dwi Hajarianti, SMP Negeri 1 Pagak, CGP Angkatan 9. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban pertama, perubahan pengetahuan yaitu menjadi memahami konsep-konsep mengenai kompetensi sosial dan emosional. Perubahan keterampilan yaitu menjadi lebih bersemangat mengimplementasikan KSE dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi bertumbuh kembali. Perubahan sikap yaitu menjadi lebih peka terhadap kondisi psikologis murid dan juga rekan sejawat. Jawaban pertanyaan 2, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya yaitu Modul 1.1. Dalam modul ini dibahas mengenai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan budi pekerti. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, maka murid dapat terlatih meningkatkan budi pekertinya. Jawaban kedua, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.2. Dalam modul ini dibahas mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, maka nilai dan peran guru penggerak dapat dilaksanakan dengan baik. Guru penggerak akan terlatih meningkatkan kompetensi sosial dan emosionalnya dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Berikutnya, kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.3. Pada modul ini dibahas mengenai visi guru penggerak. Dengan penerapan pembelajaran sosial emosional, maka visi guru penggerak dapat dengan mudah bisa tercapai. Modul 1.4. Pada modul ini dibahas mengenai budaya positif di sekolah. Hal ini berbanding lurus dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga kedua materi ini saling melengkapi. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya yaitu modul 2.1. Pada modul ini dibahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran ini menekankan pada ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu adanya rasa menerima segala perbedaan. Pertanyaan lanjutan. Pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik, sehingga titik-titik setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Jawaban pertanyaan pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional merupakan bawaan karakter masing-masing guru, sehingga tidak semua murid beruntung mendapatkan guru yang mampu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata KSE merupakan suatu pengetahuan yang dapat kita pelajari dan kita implementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Sehingga jika guru dapat melaksanakan KSE dengan baik, maka murid akan mendapatkan pengalaman belajar yang sempurna. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting saya pelajari adalah. Jawaban nomor 2, 3 hal mendasar dan penting saya pelajari adalah: pertama, memahami dan mengimplementasi 5 KSE dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Memahami dan mengimplementasikan kesadaran penuh dengan strategi STOP, menikmati rasa, bersyukur, fokus, membuat jurnal, memainkan musik, dan menggambar. Yang ketiga, memahami dan mengimplementasikan 4 indikator KSE, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi KBM dan kurikulum, penciptaan iklim dan budaya sekolah, penguatan KSE pada PPK di sekolah. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah: A. Bagi murid-murid, B. Bagi rekan sejawat. Jawaban nomor 3A. Perubahan yang akan saya lakukan kepada murid-murid yaitu dalam pembelajaran senantiasa mengimplementasikan PSE, dalam kegiatan ekstrakurikuler senantiasa mengimplementasikan dan meningkatkan KSE murid, dan C. Dalam praktik mengajar saya akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan KSE murid seperti berdoa, menerapkan berbagai strategi pembelajaran, belajar kelompok, dan sebagainya. Jawaban nomor 3B. Perubahan yang akan saya lakukan kepada rekan sejawat adalah: A. Menjadi teladan dengan menerapkan KSE pada kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. B. Belajar dilakukan dengan membiasakan refleksi, berkolaborasi, mengembangkan pola pikir bertumbuh, dan mengadakan sesi berbagi praktik baik. C. Berkolaborasi saya lakukan dengan cara membuat komunitas belajar, melakukan mentoring dengan rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE pada kegiatan-kegiatan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.